Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, Profesor Dr. Nunu Suryani, Bapak Direktur Guru Pendidikan Dasar, Bapak Dr. Ramadi Widiharto, Bapak Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah Tenaga Pendidikan, Bapak Dr. Praptono, Bapak PLT Direktur Pendidikan Profesi Guru, Bapak Temu Ismail, semua koordinator Pokja, Subpokja di lingkungan Direktorat Guru Pendidikan Dasar, Ibu Bapak Juri untuk acara apresiasi guru dan tenaga pendidikan Dasar Inspiratif. Mana nih yang para juri sebelah mana? Boleh angkat tangan? Oh, di belakang. Tepuk tangan buat para juri. Makasih Bapak Ibu juri sudah betul-betul mengawal acara ini dengan baik. Bapak Ibu peserta semua, acara apresiasi guru dan tenaga pendidikan Pendidikan Dasar Inspiratif. Boleh saya cek nggak? Yang dari Sumatera mana? Boleh berdiri yang dari Sumatera? Oke, tepuk tangan yang buat dari Sumatera. Yang dari Pulau Kalimantan dan sekitarnya ada mana? Oke, Kalimantan, terima kasih, tepuk tangan. Dan dari Pulau Sulawesi, tunjuk tangan, silakan berdiri. Terima kasih. Kepulauan Maluku, ada dari Kepulauan Maluku? Maluku Utara, oh belum ada ya. Papua mana? Ada dari Papua? Oke, tepuk tangan buat Bapak dari Papua. Dari Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Baik, terima kasih. Dari Bali. Terima kasih. Dari Jawa dan Madura. Waduh, oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semua. Dan seluruh tamu undangan, panitia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama tentunya puji syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa atas berkenannya kita semua bisa di sini diberi keberkahan kesehatan, berkumpul silaturahmi dalam acara yang sangat luar biasa inspiratif ini. Terima kasih buat semua panitia yang sudah mempersiapkan acara ini. Tepuk tangan untuk Direktorat Guru Pendidikan Dasar yang sudah bekerja keras untuk mengawal acara ini dari perencanaan sampai hari ini dan nanti juga sampai besok akan terus bekerja. Terima kasih Pak Direktur Rahmadi dan tim ya. Bapak Ibu semua, saat ini kondisi kita dalam banyak hal kita bergerak dalam ruang yang tidak nyaman. Kondisi pandemi ini membawa kita pada sebuah kondisi yang kita harus terdisrupsi, suka tidak suka, mau tidak mau, kita terdisrupsi oleh banyak hal. Di awal pandemi kita semua masih bingung, takut-takut seperti apa yang harus kita lakukan. Karena kita tidak tahu pandemi COVID itu seperti apa. Seiring berjalannya waktu, kita pun juga semakin memahami apa yang perlu kita lakukan dengan protokol kesehatan yang baik, disiplin, dengan vaksinasi. Ternyata kita bisa untuk mulai berkegiatan dengan terbatas masih, tapi sudah mulai bisa berangsur-angsur bisa pulih kembali. Saya harapkan mudah-mudahan di daerah Bapak Ibu semua, kita terus dorong untuk PTM terbatas, pertemuan tatap muka terbatas dengan seluruh kondisi yang harus disiplin dengan prokes, shifting, ganti-ganti dan sebagainya, karena Bapak Ibu, bahaya dari bencana learning loss itu adalah sangat nyata. Kita sudah melihat, kita memiliki, nanti mungkin akan kita bisa share dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Teknologi, hasil dari penelitian bahwa dampaknya itu terhadap pembelajaran sangat signifikan. Dan yang menjadi catatan adalah buat kelompok dari menengah ke bawah, ekonominya yang lebih rendah atau daerahnya yang lebih menantang, kalau yang lainnya turunnya sedikit, maksudnya turun gitu ya, kalau ini dia menukik. Dan kemudian untuk balik ke atasnya lebih berat.
dibandingkan yang kelompok justru yang menengah ke atas dan kondisinya yang lebih baik. Karena itu kita harus bisa mencegah ini untuk terjadi lebih berat lagi. Pembelajaran daring tentunya ada gunanya, tapi tidak akan seefektif dengan pembelajaran yang ada tatap mukanya, walaupun itu terbatas, walaupun itu sedikit. Kita juga melihat bahwa sekolah-sekolah yang ini ada penelitiannya, menggunakan kurikulum yang disederhanakan. Jadi kalau ada sekolah yang tetap kurikulum 2013 secara lengkap ingin dikerjakan semuanya, dengan sekolah yang memilih untuk menyederhanakan, baik itu menggunakan kurikulum darurat Kemendikbudristek yang sudah fokus pada yang esensial atau mungkin secara mandiri, itu dari 1,5 tahun kira-kira masa pandemi kita dari bulan Maret 2020 sampai sekarang, kalau yang menggunakan kurikulum 2013 masih utuh, itu learning loss-nya kira-kira sekitar 6 bulan. Sementara yang pakai kurikulum darurat atau disederhanakan secara mandiri ini, dia bisa lebih tangguh. Jadi dia kalau ini 6 bulan dibandingkan yang ini, dia bisa 4 bulan lebih maju daripada yang pakai secara lengkap. Artinya dia lebih bisa meminimalisir dampak learning loss itu. Jadi salah satu pesan saya adalah, selain kita dorong tatap muka terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat, kita pun juga meminta Bapak Ibu semua mungkin menjadi agen-agen untuk mengkampanyekan kurikulum yang lebih disederhanakan. Karena ternyata kepada anak didik kita tuh hasilnya signifikan. Walaupun dalam masa pandemi, ternyata kalau lebih simpel, lebih sederhana, hasil belajar lebih bagus gitu. Jadi ini mungkin nanti bisa kita kawal sama-sama juga, sehingga anak-anak kita yang nanti masa generasi pandemi ini yang dikhawatirkan dalam bencana, ini nama bencana learning loss ini, bukan hanya dalam beberapa tahun ini, tapi masa depan mereka sampai belasan tahun, bahkan 20 tahun lebih ke atas, itu bisa terganggu, yang akan menimbulkan dampak sosial ekonomi. Itu bakal luar biasa mengerikannya sebenarnya, karena kita sebagai sebuah negara masih terus harus tumbuh, apalagi kalau mencapai cita-cita kita untuk 2045. Jadi keputusan-keputusan yang kita ambil pada saat ini akan menentukan bagaimana kedepannya nanti anak-anak kita atau bahkan juga negara kita akan bisa tetap secara kemajuannya terjaga atau malah kita lebih mundur gitu. Ini di banyak negara atau dari PBB dan badan-badan internasional itu sudah melihat trennya itu berbalik gitu ya. Jadi tren kemajuan sosial dan ekonomi itu tadinya negara-negara yang berkembang itu mulai naik, itu mulai berbalik lagi gitu. Jadi ini kita harus sama-sama perhatikan, karena bagaimanapun pendidikan adalah tempat untuk memperkuat apa yang kita inginkan di masa depan. Jadi learning loss itu adalah sangat real, dan salah satu caranya adalah fokus pada kompetensi yang esensial. Jadi lebih disederhanakan, itu akan membantu anak-anak kita bukan saja pada saat ini, tapi juga nanti buat masa depan mereka. Bapak Ibu, kebijakan atau program-program dalam kebijakan Merdeka Belajar sudah sangat banyak. Sudah berapa episode, tahu nggak Merdeka Belajar? Udah berapa? 12? Bener 12? Ayo berapa? Sudah 14 episode Merdeka Belajar. Yang dimulai dari Merdeka Belajar 1, yang mungkin Bapak Ibu masih ingat ketika ujian nasional, kemudian harus kita phasing out, diganti dengan asesmen nasional, yang asesmen kompetensi minimum itu literacy, numerasi, dan karakter. RPP bisa jadi satu halaman. RPP 1 halaman itu maksudnya bukan RPP-nya loh Bapak Ibu. Tujuannya itu adalah buat murid. Kenapa murid yang dilihat? Karena RPP yang terlalu berlebihan, kita melihat itu, kita kan bukan untuk mengerjakan sebagai ahli kurikulum, tapi sebagai guru yang mengajar di sekolah. Guru tugas utamanya adalah melayani murid-muridnya. Kalau habis waktunya untuk mengerjakan RPP yang terlalu berlebihan,
maka waktunya untuk melayani murid jadi lebih sedikit. Nggak boleh. Jadi kemudian kita harus juga secara kebijakan drastis, 1 halaman pun nggak apa-apa. Bukan kemudian harus 1 halaman pula. Itu bukan sebuah harus seperti itu, tapi sebuah ruang bahwa 1 halaman pun boleh. Jangan dipaksa harus, kalau semakin tebal halamannya semakin bagus. Itu nggak seperti itu, karena tugas utama guru adalah buat murid-murid, sehingga kita melindungi murid-muridnya. Kebijakan itu bukan untuk RPP-nya sebenarnya, tapi untuk murid-muridnya, sehingga waktu untuk Bapak Ibu bisa melayani murid jadi lebih bagus. Jadi itu sebenarnya yang menjadi tujuan. Karena Bapak Ibu, Merdeka Belajar itu, tujuannya itu ada 3. Pertama adalah murid. Yang kedua adalah murid. Yang ketiga adalah murid. Ini adalah komitmen kita dalam Merdeka Belajar. Fokus utama, fokus yang betul-betul nancap gitu ya, dalam kepada murid sebagai semuanya, mulai dari menterinya, mulai dari kita semua, sampai ke sekolah, sampai kepada pelaksanaan di kelas masing-masing Bapak Ibu, itu adalah untuk murid. Jadi kita satu visi semuanya, orang tua dan pemangku kepentingan yang lain, pemerintah daerah, semuanya itu harus fokusnya bukan ke orang-orang dewasanya, tapi kepada murid-muridnya. Jadi apa yang terbaik buat murid, lakukan. Jangan harus tunggu instruksi, perintah, atau aba-aba. Itu adalah otonomi Bapak Ibu, karena Bapak Ibulah yang memahami kondisi murid yang ada di kelas Bapak Ibu. Jadi bukan karena itu sebuah aturan dan segala macam, bahkan kalau itu betul-betul untuk kebaikan murid, tapi aturannya nggak ngikutin, Ibu ikutin muridnya. Jangan dikorbankan murid-muridnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi bahkan mungkin kasih tahu kita, mana aturan-aturan yang sebenarnya menghambat Bapak Ibu untuk melayani murid dengan sebaik-baiknya. Karena kita tentunya ingin tujuan utama kita tetap fokus, dan itu menjadi komitmen dalam Merdeka Belajar. Karena Merdeka Belajar adalah sebuah filosofi kebijakan pendidikan yang intinya atau pijakannya itu adalah filosofi Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Masih ingat semboyannya? Yaitu Ingsan Stoldo, Immanuel Karso, dan menjadi pendidik, maka kita itu bukan hanya sekedar pekerjaan. Seorang guru adalah komitmen untuk menjadi teladan. Itu nilai utama 1. Nilai utama 2, Ing Madio Mangunkarso, menjadi guru, menjadi pendidik, adalah menjadi orang-orang yang selalu menguatkan kemauan, membangkitkan semangat. Mangun Karso, bukan orang yang melemahkan semangat. Jadi guru tekan kontrak, nilai utama kita teladan, orang yang selalu menguatkan semangat, menguatkan kemauan. Tutwuri Handayani, logo kementerian kita, itu adalah sebuah hasil akhir. Tujuannya kita sebagai pendidik adalah untuk menghasilkan, mendorong, memberdayakan anak didik kita menjadi orang-orang yang mandiri, orang-orang yang merdeka. Kata merdeka adalah kata yang sangat kunci dari filosofi pendidikan Bapak Pendidikan kita. Ini beliau cetuskan waktu zaman penjajahan Bapak Ibu, bukan di zaman kemerdekaan. Ketika penjajahan, ketika dia bilang guru jadi teladan, harus terus membangkitkan semangat apapun terjadi kondisinya. Kondisi mereka adalah kondisi orang-orang terjajah. Tapi beliau bilang, jadi guru nggak boleh orang yang melemahkan semangat. Apapun kondisi, kita harus terus berjuang, kita harus bangun semangat, bangun kemauan, dan berdayakan murid-murid kita menjadi orang-orang yang mandiri, orang-orang yang merdeka. Jadi Merdeka Belajar, kata-kata merdeka itu dari kata-kata atau filosofi Bapak Pendidikan kita sendiri. Sebenarnya bukan sesuatu yang baru, kita hanya mengembalikan kepada akar kearifan dari filosofi pendidikan Indonesia. Nah, tujuan Merdeka Belajar kan tadi ada 3 ya, masih ingat apa? Murid, murid, dan murid.
Dan apanya murid yang kita lihat? Yaitu adalah hasil belajar proses yang baik dan kemudian hasil belajarnya yang holistik. Jadi literasi, numeracy, dan karakter itu kita berpindah fokus dari yang tadinya fokus kepada konten spesifik kepada fokus kepada yang lebih holistik, yaitu literasi, numeracy, dan karakter. Kenapa 3 ini? Karena 3 ini lintas mapel. Mata pelajaran apapun, bidang apapun membutuhkan kemampuan literasi, numeracy, dan karakter. Nanti masa depan yang tidak menentu itu katanya, bidang pekerjaan yang masa depan belum ada sekarang, bagaimana kita menyiapkan anak didik kita untuk masa depan yang masih belum tahu itu pekerjaannya apa? 85% tahun 2030 katanya, pekerjaannya belum ada sekarang. 2030, 85%. Lah kita pendidikan mau menciptakan manusia seperti kebutuhannya apa, kita nggak tahu. Jadi kemampuan untuk terus learn, unlearn, and relearn menjadi esensi. Bagaimana dia bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat yang baik dengan kemampuan literasi yang bagus, numeracy yang bagus, dan karakter yang bagus. Literasi numeracy itu untuk mencerna informasi dalam berbagai konteks, kalau literasi teks, kalau numeracy dengan angka. Kemudian karakter itu adalah forces lah namanya, punya integritas, lalu dia orangnya bisa tidak mau mudah menyerah, problem solving, dan sebagainya. Itu apapun bidang pekerjaannya habis karena teknologi sudah maju, pindah lagi, belajar lagi, dia akan bisa survive, bahkan terus memenangkan kompetisi atau kondisi tantangan zaman, dia bisa menghadapi. Itulah SDM yang ingin kita ciptakan, kenapa kita fokus sekarang. Dan dalam masa recovery ini, masih pemulihan pembelajaran, salah satu resepnya itu adalah kita fokus pada kemampuan fondasi. Seperti tadi kurikulum yang disederhanakan itu ternyata kita udah punya data, itu dampaknya jauh lebih bagus daripada semuanya dimasukin. Karena kita takut nanti anak kita nggak sempat belajarnya tambah terus, semuanya penting. Ingat ada sebuah tagline, ini dari Singapura ya, yang dulunya sangat ketat sekali belajarnya. Dia bilang gini, less is more. Less is more. Ketika dia terlihat mengajari kontennya itu semakin sedikit, sebenarnya more-nya itu learning-nya jadi naik. Itu kayak agak nggak masuk akal bagi banyak orang. Filosofinya kan more is more gitu kan. Nambahin berarti belajarnya lebih banyak. Ternyata enggak, less is more. Justru lebih sedikit itu belajarnya jadi lebih bagus. Itu terbukti lagi dengan tadi yang saya bilang, kurikulum yang sederhana itu lebih powerful ternyata. Ternyata more itu, nambah-nambahin itu is less. Nambah-nambahin itu justru belajarnya jadi menurun. Kata kita sudah semuanya udah diajarkan, itu muridnya aja yang nggak bisa. Yang nggak bisa lah, murid kan juga manusia. Coba kita juga sama, tumpukin semua informasi, semuanya nggak akan bisa untuk memproses dengan baik. Murid juga sama. Jadi kasih ruang untuk less is more, gitu ya, Bapak Ibu. Baik, saya ucapkan selamat nanti buat semua yang terpilih, dan yang tidak terpilih pun saya juga mengucapkan selamat. Karena Bapak Ibu sudah hadir di sini, ini berarti Bapak Ibu adalah orang-orang yang luar biasa, teladan inspirasi kita semua. Dan mudah-mudahan besok juga ikut perayaan ya, bersama-sama kita untuk merayakan Hari Guru Nasional. Bapak Ibu, saya akan tutup dengan sebuah catatan refleksi. Saya adalah seorang guru. Jadi guru itu kadang kita tidak, seperti pengalaman saya sendiri, tidak didukung untuk jadi guru. Ngapain sih jadi guru gitu ya. Dan ini membawa saya pada catatan refleksi ini mungkin perjalanan kebatinan atau spiritual saya sebagai seorang guru yang dulu sama mungkin ya, saya awalnya dari guru honorer di non formal, tapi saya tidak merasa harus gimana-gimana gitu, karena saya senang dan bahagia jadi guru. Nah, ini catatan refleksi saya kira-kira tentang itu, judulnya, kenapa hanya pakai tanda kutip jadi guru. Kenapa hanya jadi guru? Tanya mereka. Bukankah kau bisa jadi insinyur yang masyhur? Bikin bangunan megah dengan arsitektur yang wah, bangun jembatan penghubung ribuan pulau Nusantara bahkan dunia.
Kenapa hanya jadi guru? Tanya mereka. Bukankah kau mampu menjadi dokter yang ternama? Keluarga akan terpandang, harta benda berkelimpahan. Kenapa hanya jadi guru? Tanya mereka. Bukankah kau calon pemimpin masa depan? Kau bisa jadi camat, bupati, bahkan kau bisa jadi menteri atau presiden sekalipun. Kenapa hanya jadi guru? Tanya mereka. Bukankah kau bisa jadi pengusaha yang kaya? Kau bisa beli apa yang kau suka, tamasya bersama keluarga keliling dunia. Kenapa hanya jadi guru? Tanya mereka. Bukankah kau ranking 1 di sekolahmu? Kau bisa jadi apa yang kau mau. Kenapa hanya jadi guru? Hei, kenapa tidak? Jawabku. Guru adalah profesi yang mulia. Guru adalah profesi yang terhormat. Guru adalah profesi yang ternama. Hei, jangan kau lupa, jawabku. Insinyur masyhur karena ada guru yang mengajarnya. Dokter ternama karena ada guru yang membimbingnya. Pemimpin hebat karena ada guru yang melatihnya. Pengusaha kaya karena ada guru yang mencerdaskannya. Kerja guru itu adalah kerja yang kreatif dan dinamis. Jangan kau pikir mudah mengajar puluhan manusia sekaligus dengan cara yang menarik, menyenangkan, dan mencerdaskan. Tak semudah yang kau kira, kawan. Jangan mentang-mentang kau pernah jadi siswa di kelas selama belasan atau puluhan tahun, lantas kau jadi sok ahli tentang cara pengajaran. Jadi guru yang baik tak semudah itu, kawan. Seperti halnya insinyur, butuh keahlian khusus jadi guru yang baik. Seperti halnya pilot, butuh latihan khusus jadi guru yang hebat. Guru adalah seorang profesional. Seperti halnya profesional lainnya, dokter, akuntan, pengacara, status sosial ekonomi guru selayaknya sama seperti mereka. Karena itu, jadi guru adalah sebuah kebanggaan. Jadi guru adalah jadi profesional. Bukan sekedar hanya, sama sekali bukan. Guru adalah inspirasi dalam menyikapi perkembangan zaman. Guru adalah roh dari pergerakan nasional kebangsaan. Guru adalah agen perubahan karakter warga negara. Maka aku memilih jadi guru karena aku hendak mengubah dunia. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Direktur Jenderal